Sebenarnya mau perkenalan tapi Oh, udah pada kenal semua. Ini ada temen aku baru yang namanya Edi. Edi tapi nulis di situ apa nama Zoomnya Bram. Oke, selamat datang buat Edi. Selamat bergabung di Zoom meeting ini. Eh, ini Zoom meeting ini tentang apa? Nanti kita simak bareng-bareng. Ada yang pengen aku kenalin ya. Karena di sini ada orang baru ataupun teman kita yang baru datang. Saya di sini akan mengenalkan tentang perusahaan Atomi ini. Oke, sebelum itu di sini kan udah pada kenal ya Atomi ya. Mungkin bagi orang baru Atomi itu nggak kenal Atomi itu apa ya. Mungkin di sini nanti saya jelaskan ya. Tapi sebelum itu aku pengen eh, terus-terusan ngomong gitu. Apa yang namanya ini? Tentu kalian sudah yang sudah relevan, yang sudah sering ikut Zoom meeting ini kan kalian eh, pasti inget kan apa yang dimaksud passive income ataupun eh, punya sesuatu yang bisa terus menghasilkan gitu. Tentu kalian udah sering dengar kan. Nah di sini aku sering ngingetin banget karena kenapa gitu ya. Passive income itu sangat penting gitu. Sangat penting kok bisa sangat penting karena kita itu nggak selamanya bisa bekerja kan. Kita nggak selamanya bisa bekerja dimanapun kita bekerja pasti ada end of the day gitu. Akhir masa kita bekerja gitu kan. Nah, apapun pekerjaannya ya, mungkin termasuk nomor satu karyawan, yang nomor dua punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, dan ada juga yang sebagai investor gitu ya. Bahkan investor pun ada masa-masanya gitu, ketika turun dan naiknya gitu ya. Nah, kalian pernah bayangin nggak ya, suatu hari kalian itu udah bangun sistem yang dimana sistem itu menghasilkan uang dan uang itu terus mengalir gitu. Kalian pernah nggak terpikirkan seperti itu gitu? Kalau kalian pernah terpikirkan seperti itu, berarti bagus gitu. Karena kalian berpikir untuk ke depan gitu, untuk masa depan kita sendiri gitu. Contoh nomor satu employee kan karyawan. Nggak selamanya kita tentu jadi karyawan ya. Begitu juga aku sebagai karyawan di Korea Selatan sekarang lagi bekerja gitu. Ada masanya aku juga habis kontrak dan tentu kesempatan itu jangan disia-siakan. Mumpung ada kesempatan, oke lah kita semaksimal mungkin. Tapi ada masanya gitu. Ada masanya pasti kita udah kehabisan kontrak dan nggak bisa kerja di sini lagi. Dan pada saat itu kita harus ngapain gitu? Ya, tentu kita harus sebelum itu datang, hari itu datang, ya kita bikin namanya passive income gitu. Jadi ada yang namanya konsep financially freedom gitu. Financially freedom itu di mana kita udah belanja, beli apapun, itu kita udah nggak mikirin uang gitu. Karena uang kita terus mengalir gitu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan impian kalian. Kalian pasti di sini semua pengen mau kan? Mau yang namanya financially freedom. Karena siapa deh yang nggak mau kita beli sesuatu nggak mikir uang, siapa yang nggak mau gitu ketika pengen jalan-jalan nggak pernah mikirin uang karena uangnya udah terhitung dengan baik, itu terhitung dari kita nih kerja nih harus buat sistem yang untuk masa tua kita atau masa pensiun kita gitu ya. Dari satu dua tiga ini semuanya itu ada end of the day-nya gitu, ada masa berakhirnya gitu ya. Maksudnya apa, kalau kita bekerja kan ada yang namanya active income dan passive income gitu ya. Nah, yang active income kan kita harus terus menerus bekerja kan. Nah, harus terus menerus bekerja supaya kita mendapatkan penghasilan gitu. Tapi ini resikonya gitu. Resikonya ada yang di PHK ya. Bahkan pada saat COVID, ingat nggak kalian? Di situ kan banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Banyak karyawan-karyawan yang nggak bisa kerja lagi, kehilangan pekerjaannya lagi karena COVID-19 pada saat itu kan susah banget kan. Bahkan sekarang serba online, jadi kerjanya pindah ke online dan agak susah juga kan. Dan kapan kita tidak bisa mendapatkan active income? Ya ketika kita sakit. Ketika kita sakit dan ketika kita wafat meninggal dunia, kita udah akhirnya nggak bisa menghasilkan
penghasilan lagi, nggak bisa ngasilin uang lagi gitu ya. Nah, kita apa dari kita menghasilkan uang itu saja berat bagi apa? Bagi eh, pengeluaran kita gitu. Pengeluaran hidup kita kan semakin naik, tapi gaji semakin nggak naik gitu. Pengeluaran kita naik, tapi gaji kita segitu-gitu aja. Jadi mungkin di situ juga kita harus mikir gitu. Oh, nggak bisa kayak gini aja gitu. Mungkin harus mikirin cara yang lain, ada nggak nih gitu ya. Terus dari masalah apa gitu ya? Dari masalah pengeluaran gitu ya. Ini pengeluaran kalian kalau bisa hitung nih ya. Seumur hidup kalian ya. Kalau kalian belanja mulai dari umur 20 sampai ke 40 kan 20 tahun ya. Itu kalau kalian belanja 1 juta per bulan, itu sama dengan 12 juta per tahun kan. Nah, dikali umur 40 tahun, berarti sekitar 240 juta gitu. Itu kalau kalian belanja 1 juta per bulan gitu. Nah, ini pengeluaran kita gitu yang nggak kita sadari. Dan ini tiap tahunnya pasti meningkat gitu. Karena yang ada yang namanya inflasi gitu. Harga-harga naik gitu ya. Tentu kan kita harus butuh sistem yang menopang kebutuhan itu kan. Kita harus butuh sesuatu yang bahasanya sampingan tapi buat masa tua gitu. Intinya aku lagi ngerjain A, ini kerjaan A nih, kerjaan utamaku, tapi aku harus juga bikin sistem B gitu. Sistem itu maksudnya apa? Sistem itu yang terus-menerus bisa berputar gitu. Jadi ibaratnya aku nih kayak gali sumur nyari air gitu ya, sama nyambungin pipa pipa ke sumur itu supaya kita bisa nggak usah ke sumur lagi gitu buat ngambil airnya, tinggal nyalakan eh, mesin pompa air, airnya ngalir. Nah, sama seperti itu ya. Nah, coba kalian di sini kalian kalian hitung sendiri ya. Dari umur 40 sampai umur 80 itu menghabiskan sekitar 720 juta itu kalau 1 juta per bulan. Nah, ada nggak solusinya gitu? Solusinya dari pengeluaran kita dan passive income itu gimana? Ada nggak gitu? Solusinya dari pengeluaran kita itu apa gitu? Dan solusinya dan untuk mendapatkan passive income itu apa? Ada yang namanya Atomi. Ini yang baru dengar mungkin Mas Edi di sini Atomi, iya Atomi. Atomi ini bisa jadi solusi apa? Solusi untuk pengeluaran kita gitu. Kenapa? Karena Atomi itu adalah alat yang mengubah pengeluaran itu jadi pemasukan. Lah, kok bisa gitu ya? Kok bisa eh, pengeluaran kok jadi pemasukan? Maksudnya gimana gitu ya? Jadi ini kalau kalian di supermarket itu yang ada kita cuma mengeluarkan ya. Kita kalau di supermarket kan cuma ngeluarin doang kan. Maksudnya kita bayar gitu. Udah, habis itu selesai kan. Nah, kalau di Atomi enggak. Ketika kalian beli belanja sesuatu di Atomi, itu kalian bisa dapat pemasukan gitu. Kalian bisa dapat yang namanya cashback gitu ataupun uang kembali untuk kalian bisa dapatkan di setiap kalian belanja gitu ya. Nah, kan ada 3 masalah utama nih. Bagaimana mengatasi biaya pengeluaran kebutuhan harian di mana harga juga semakin meningkat gitu ya. Nah, di Atomi itu pengeluaran malah jadi penghasilan gitu. Jadi kita pindah dari supermarket ke Atomi itu sama aja kita belanja seperti biasa tapi dapat penghasilan. Intinya seperti itu ya. Terus gimana bagi karyawan yang menghadapi resiko-resiko yang kayak PHK, kayak sakit gitu ya. Dan di Atomi itu bisa memberikan income yang tetap gitu ya. Jadi terus-menerus bergulir hingga sampai akhir menutup mata gitu ya. Jadi ada member Atomi, hmm, bapaknya itu udah meninggal, gitu. Udah meninggal tapi eh, diwariskan ke anaknya gitu. Nah, itu penghasilannya akan terus-menerus nyambung ke anaknya gitu. Jadi akun Atomi itu nggak mati ya walaupun kita udah wafat bisa diwariskan gitu. Nah, makanya ini masalah utama kita gitu. Kita yang khawatir eh, habis jadi karyawan, apalagi ya untuk kedepannya gitu. Mumpung ada kerjaan nih, apa yang aku bisa bangun sebelum kerjaan ini hilang gitu. Karena apalagi di zaman-zaman sekarang kan, zaman teknologi udah canggih, bisa tergantikan sama mesin kayak gitu kan.
Nah, apa sih yang baru tahu, yang baru masuk di Zoom meeting ini mungkin bertanya-tanya, Atomi itu apa ya? Nah, Atomi itu, Atomi adalah global online shopping. Jadi Atomi itu dari Korea Selatan, yang tempat aku sekarang bekerja, tapi aku mengenal Atomi gitu. Nah, Atomi ini sama seperti halnya marketplace lainnya, seperti marketplace Oren dan Ijo di Indonesia, dan Atomi juga ada gitu. Nah, Atomi itu sebagai global online shopping ya. Nah, semuanya ada apa aja di dalamnya? Banyak ya. Dari suplemen kesehatan, dari skincare, dan bahkan makanan, kopi, dan makanan-makanan Korea yang ada di Atomi ini. Termasuk perawatan, di sini juga ada seperti sikat gigi dan odol ya. Nah, di Atomi itu kalau kita menjadi member Atomi, kita itu langsung berubah statusnya menjadi prosumer. Maksudnya apa gitu? Ketika kita mengalihkan pembelanjaan kita ke Atomi ini bisa jadi penghasilan gitu. Dari kata pro itu produktif dan sumer itu consumer. Jadi berbeda ya dengan yang sebelah kiri. Kalau kalian biasa kalian lihat itu belanja di toko-toko tersebut, itu kalian hanya bisa menjadi konsumer gitu. Tapi beda kalau di Atom itu kalian menjadi prosumer gitu. Jadi konsumer yang bisa menghasilkan. Nah, terus Atom itu perusahaannya yang seperti apa? Terus segede apa gitu ya? Terus ada di mana aja gitu ya? Nah, perusahaan Atom ini udah tumbuh menjadi pusat distribusi global gitu. Jadi seluruh global itu sudah terkoneksi, sudah terhubung. Kalian bisa belanja dimanapun negara kalian, kalian bisa beli di Atomi gitu. Jadi online shop ya. Nah totalnya itu Atomi udah berdiri, udah mendirikan cabang di 27 negara. Jadi di 27 negara itu ada cabang-cabang yang beroperasi gitu ya. Terus totalnya orang yang bisa mendaftarkan di Atomi itu ada 144 negara. Jadi bisa daftarin di 144 negara gitu. Bisa belanja di Atomi. Nah, pendapatan globalnya Atomi itu berapa? Nih, pendapatan Atomi sekitar 27 triliun rupiah. Tentu ini sangat besar sekali karena sudah menjadi pusatnya distribusi global gitu ya. Nah, terus ini Atomi juga ini sebagai peringkat 10 besar gitu, perusahaan penjualan langsung secara global. Nah, Atomi ini adalah penjualan langsung atau bahasa yang biasa kita kenal itu direct selling gitu ya. Nah, ini Atomi kan berdiri pada tahun 2009. Dari 2009 ke 2025 itu sekitar belum lama ya, belum nyampe 50 tahun, tapi sudah masuk ke peringkat 10 besar perusahaan yang besar gitu ya. Nah, artinya Atom ini sangat cepat sekali berkembangnya gitu ya. Sangat pesat sehingga bisa menyaingi perusahaan-perusahaan besar lainnya gitu. Nah, pada 2001 ini ada Atom ini pada acara Export Tower Award maksudnya apa? Jadi di situ ada acara perusahaan mana aja nih yang eh, menghasilkan laba yang sangat gede gitu ya. Nah, pada 2021 itu menerima Atomi ini menerima penghargaan bahwa Atomi ini sudah mengekspor dan menghasilkan sebanyak 2,8 triliun rupiah gitu. Nah, jadi sangat besar sekali ya. Eh, Perkembangannya sangat pesat dan apa ya? Sudah dihargai gitu sama mendapatkan penghargaan terutama di Korea gitu ya. Terus pada 2009 itu pendiri Atomi itu menerima penghargaan piagam penghargaan presiden di Hari Perdagangan Korea. Jadi bahkan presidennya Korea sendiri menghargai memberikan penghargaan kepada pemilik Atomi ini gitu di Hari Perdagangan Korea gitu. Karena sangat membantu perekonomian negara juga kan. Jadi akhirnya presiden memberikan penghargaan kepada Atomi ini pada 2009. Nah, ini dia guys.
Ini pendiri Atomi ya. Kalau kalian lihat gambar di sini, beliau adalah pendiri Atomi gitu. Terus kalau kalian lihat beliau ini sangat visioner. Beliau ini benar-benar apa ya? Membuat Atomi ini bertujuan untuk kesuksesan pelanggannya gitu. Maksudnya apa gitu ya? Jadi ketika Atomi membuat sesuatu produk entah sesuatu yang berguna bagi pelanggannya itu harus yang terbaik gitu. Jadi kenapa harus yang terbaik? Supaya pelanggan bisa merasakan manfaat-manfaat yang benar-benar beliau inginkan gitu. Karena hanya produk terbaik lah bisa menjadikan pelanggan ini merasa sukses gitu. Sukses dari produk yang berkualitas, sukses dari merasakan manfaatnya. Jadi dari hal-hal kesuksesan pelanggan itu seperti itu ya. Jadi kesuksesan Atomi itu adalah kesuksesannya pelanggan gitu. Jadi kalau pelanggan merasa puas, merasa sukses, artinya Atomi juga sukses gitu ya. Terus, nah siapakah yang Gil ini diberikan apa ya julukan? Julukan kalau dalam bahasa Indonesia ini bahasa Indonesianya itu leader atau CEO yang sangat menginspirasi gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu most admired CEO in Korea itu selama 4 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan itu, mendapatkan julukan sebagai CEO atau pemilik perusahaan yang sangat menginspirasi gitu ya. Nah, terus di Atomi ini eh, contoh nih ya, ada perusahaan. Kalau perusahaan itu sudah terverifikasi salah satu sertifikat, berarti perusahaan itu adalah perusahaan yang sangat berkualitas dan benar-benar melayani masyarakat nih. Ada yang namanya sertifikat CCM. Nah, kalau kalian lihat di sini, CCM ini pertama, sertifikat CCM ini pertama di industri pemasaran jaringan Korea. Maksudnya apa? Jadi tidak ada direct selling kecuali Atomi yang pertama kali mendapatkan CCM ini gitu. Jadi suatu kebanggaan juga Atomi memiliki CCM ini. Nah, CCM ini fungsinya apa gitu? Jadi kalau di Korea Selatan itu yang di label ini berarti benar-benar bisa melayani masyarakat, benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Terutama produknya, pelayanannya, acaranya gitu ya, semuanya bisa melayani masyarakat gitu ya. Ini sudah dievaluasi oleh Badan Konsumer Korea dan diberikan oleh eh, Fair Trade Commission gitu ya. Nah, sistem ini sangatlah penting gitu ya, terutama bagi industri-industri yang ada di Korea Selatan gitu. Nah, dari 4 tahun yang berturut-turut tadi, yang beliau dijuluki eh, CEO yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena beliau ini sudah masuk liputan pers utama di Atomi itu dari Forbes Korea, Fortune Korea. Jadi masuk berita viral lah. Di apalagi masuk di acara di Ekonomis. Nah, kalau di Ekonomis ini biasanya masuk ke koran-koran atau acara-acara yang sangat menginspirasi perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Karena dari judulnya aja itu The Miracle Begin, artinya keajaiban eh, dimulai gitu. Nah, terus di Atom itu juga mengusungkan apa ya? Mengusungkan selalu dengan kualitas mutlak dan harga mutlak gitu ya. Jadi apa yang dimaksud itu? Jadi kualitas mutlak itu maksudnya apa? Kualitas yang tidak bisa ditiru perusahaan lain. Jadi kalau ada produk yang sama nih, sama-sama pasta gigi, sama-sama kandungannya seperti itu, tapi Atomi membuat sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda entah dari harganya, dengan kualitas yang sama. Contoh ada produk yang mahal nih, bener-bener yang harganya satu pieces 10 jutaan, tapi di Atomi itu dengan harga tersebut itu bisa memberikan banyak manfaatnya gitu, atau dengan kualitas yang sama-sama bagus dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Yaitu yang disebut kualitas mutlak dan harga mutlak gitu. Nah, kalau kalian cari kekuatan Atomi ataupun
jantungnya Atomi itu berada di Korea. Maksudnya eh, ada di badan institut yang namanya KAIRI. Dari KAIRI ini, KAIRI yang banyak meneliti produk-produk Atomi juga, dan KAIRI juga yang membantu menciptakan produk-produk yang berkualitas di Atomi gitu ya. Dan KAIRI ini bergabung juga dengan Kolmar. Kalau kalian cari, Kolmar BNH ini juga supplier atau orang perusahaan yang membuat produk-produk yang sangat berkualitas gitu, yang sekarang sudah mendunia. Kalau kalian cari aja di Google produk Colmar BNH apa aja gitu ya. Nah, di situ juga termasuk Atomi ada di situ gitu. Nah, terus di Atomi itu eh, produk apa sih yang teralis di Atomi gitu ya. Nah, dari segi dari segmen kesehatan, Atomi memiliki Hemoim gitu. Nah, Hemoim ini cuma satu-satunya gitu produk yang ada di eh, dunia ini, yang ada di dunia ini cuma satu gitu. Jadi di selain Atomi itu nggak ada yang namanya Hemoim. Jadi Hemoim ini adalah signature produknya Atomi. Jadi kalau kalian cari Hemoim di tempat lain nggak ada yang selain Atomi gitu. Nah, produk Hemoim ini terlaris dalam industri satu segmen yaitu kesehatan. Itu Hemoim ini menjadi peringkat satu gitu. Jadi yang lainnya itu contoh dari segi suplemen kesehatan itu dikalahkan oleh Atomi gitu. Jadi begitu uh, larisnya produk ini, begitu bermanfaatnya produk ini sehingga bisa menjadi ekspor suplemen kesehatan nomor satu di dunia juga gitu. Nah, terus penjualannya itu sampai 20 triliun rupiah gitu. Nah, dari uang sebanyak itu pantas saja sebagai peringkat nomor satu gitu terlaris dalam industri sejenis. Dan juga memiliki hak paten gitu. Memiliki hak paten sehingga perusahaan lain itu tidak bisa menduplikasi sesuatu yang sudah diciptakan oleh Atomi ini. Nah, dari segmen skincare ataupun kecantikan, itu Atomi memiliki skincare namanya Absolute Selective Skincare. Nah, Absolute Selective Skincare ini benar-benar skincare yang luar biasa. Kalau kalian pengen kepo lagi, kalian coba cek di Google setelah ini bahwa Absolute Cell Active ini benar-benar skincare yang sangat mewah, premium, tapi dengan kualitas yang sangat terjangkau, dengan harga yang terjangkau, kualitasnya sangat mewah gitu. Nah, Absolute Cell Active Skincare ini nomor satu dalam penjualan industri sejenis gitu, 5 tahun berturut-turut gitu. Jadi ini bukan data dari Atomi, tapi data dari Fair Trade Commission. Kalau kalian cek dari 2020 ke 2024, itu yang nomor satu paling laris adalah Galactus Skincare ini. Karena kenapa gitu? Dilihat dari kualitasnya aja bagus. Dan skincare ini sudah memiliki teknologi yang sangat canggih gitu. Terus pertama dalam industri kosmetik itu mencapai eh, quad quadruple crown ataupun apa ya punya 4 sertifikat yang sangat bergengsi, yang sangat bagus. Jadi kalau kalian lihat Absolute Selective ini memenangkan yang namanya penghargaan King Sejong Prize gitu ya. Jadi nggak ada skincare lainnya yang mendapatkan apa award itu gitu, penghargaan itu gitu. Yang pertama di industri kecantikan. Jadi cuma Absolute Selective ini yang benar-benar mendapatkan eh, King Sejong Prize gitu ya, atau penghargaan King Sejong. Kalau kalian kepo lagi, kalian bisa cek apa itu King Sejong eh, Award gitu ya. Nah, terus ada apa lagi? Di Atomi juga ada yang namanya Atomi Toothbrush. Nah, aku juga sering pakai produk ini karena ini adalah produk keseharian aku, produk yang sering aku pakai dan yang sering aku rutin ganti juga kan. Nah, Atomi Toothbrush ini bener-bener di Atomi sangat laris banget sehingga dulu
sehingga dulu dijuluki one second toothbrush atau bahasa Indonesia itu sikat gigi 1 detik. Ya, maksudnya apa 1 detik itu? Jadi penjualan tahunan sikat gigi ini itu terjual 30 juta unit gitu ya, dalam 1 tahun. Artinya eh, 1 detik itu kayak terjual 1 unit gitu. Jadi karena memiliki julukan seperti itu, berarti produk ini benar-benar sangat laris gitu ya. Tentu produk ini juga sangat spesial gitu karena di ini di, di apa namanya di brushnya ini atau di ujung-ujung ini emasnya ini ada mengandung nanoemas dan antibakteri gitu ya. Sehingga kalau sikat gigi biasa itu terjatuh itu kita harus ganti, tapi kalau Atomi itu kalau jatuh itu kita cukup cuci aja gitu. Karena di situ ada antibakterinya dan gagangnya itu eh, material yang bisa aman gitu, aman kayak material digunakan untuk bayi juga gitu. Jadi ketika masuk ke mulut itu sangat aman sekali gitu, nggak ada yang namanya mikroplastik. Jadi Atomi sampai memikirkan eh, hal seperti itu juga ya. Jadi sangat compact juga sikat giginya itu sangat eh, saya juga suka banget ini sikat giginya. Nah, terus biasanya kan kalau online shop ya banyak kan yang return, banyak yang retur karena apa? Karena barangnya kebanyakan kan nggak sama kayak gitu dan kecewa dengan kualitasnya, kecewa dengan isinya. Nah, ini kan berdasarkan statistik ya, setidaknya 30% dari produk yang dipesan melalui online itu 8%, 8,89% itu pembelinya return gitu, return untuk dikembalikan lagi gitu. Jadi barangnya nggak sesuai gitu. Tapi Atomi, jadi dengan bangganya ini Atomi hanya memiliki rate pengembalian sebesar 0,05% gitu ya. Jadi kalau 0,05% itu hampir berapa ya? Kalaupun ada 1 juta produk yang terjual itu kalau 0,5% itu sebanyak berapa ya? 500. Kalau 1 juta unit itu yang 500 yang retur. Itu pun paling packagingnya pecah pada saat pengiriman ataupun aku juga seperti sering aku juga pernah ya return karena ketika ngirim itu apa ya samponya itu udah pecah di botolnya jadi aku kembaliin. Nah, bisa juga gitu. Dah, menariknya di Atomi juga ini kalau kita udah pakai ya, kalau kita udah pakai terus kalian nggak cocok dengan produknya, selama 1 bulan itu ada garansi kalian bisa ngembaliin gitu. Kalian tinggal kembalikan, alasannya apa, nanti bisa kembali uangnya kembali lagi gitu. Jadi saking dengan bangga banget Atom itu dengan produk terbaiknya, nggak mungkin orang lain, orang yang memesan produknya itu akan mengembalikan gitu. Nah, dilihat dari data ini juga kan, dilihat dari data ini, Atomi kan cuma 0,05% gitu. Nah, data ini pada di 2024 ya. Terus kalau belanja di Atom itu dapat apa aja gitu. Nah, selain kalian dapat produknya, kalian juga dapatin yang namanya point value. Nah, ini yang menariknya di Atomi. Ini adalah inti apa ya? Bedanya market lain dengan Atomi adalah PV ini. Yang di supermarket lain itu nggak ada yang namanya PV gitu. Jadi PV itu kalian bisa kumpulkan, nanti kalian dapat bisa tukarkan dengan uang gitu ya. Nah, terus di Atom ini kalian kalau menariknya nih ini bisnis. Bisnis kan biasanya modal ya. Modal dan butuh apalagi bisnis online shop. Tentu kalian butuh tempat buat ngestok barang. Tentu ketika ngestok barang dan butuh tempat kalian sewa, ya enggak? Ya kan? Bisnis apapun itu kan butuh modal ya. Nah, di Atomi kalau ketika kalian mulai bisnis di Atomi, ketika kalian beli di Atomi itu kalian nggak ada biaya registrasi gitu. Jadi ketika kalian daftar itu nggak dipungut biaya sepeser pun. Dan ketika kalian melakukan bisnisnya Atomi, nggak ada yang namanya
biaya member gitu. Biaya member contoh sebagai kan oh namanya online shop. Online shop kan butuh komputer, butuh internet. Kan harusnya kita kan bayar kan buat bayar servernya kan. Tapi di Atomi nggak ada biaya perawatan seperti itu ya. Jadi sudah benar-benar disediain sama perusahaan ini gitu. Nah, terus di Atomi ini juga menggunakan sistem binari dan unlimited level. Terus bisnis ini juga mengglobal gitu. Mengglobal yang di awal aku kan udah jelasin. Jadi Atomi ini benar-benar bisnis jaringan yang sudah mengglobal, yang sudah mendunia gitu. Jadi kalau kalian berada di manapun, kalian bisa terhubung dengan Atomi ini. Nah, terus eh ini nih yang dimaksud dengan binary system. Jadi seperti ini ya. Cuma butuh dua gitu. Jadi butuh dua jalur, butuh dua arah ke bawah itu kalian bisa memulai bisnis ini gitu ya. Cukup kanan dan kiri kalian gitu ya. Untuk yang belum pernah bisnis jaringan, mungkin nggak tahu perbandingannya ya. Kalau bisnis jaringan yang lain itu bisa sampai 5 bahkan 10 ada gitu ya. Jadi jalurnya itu kalian 10, terus syaratnya itu biasanya susah-susah untuk mendapatkan penghasilan di bisnis itu. Jadi banyak yang pindah ke Atomi karena loh ini sistemnya cukup cuma dua gitu, gampang banget kali ini mah. Nah itu juga banyak orang-orang Korea yang sekarang mm, pindah ke Atomi untuk memulai bisnis dan terbukti juga kan banyak orang-orang sukses di Atomi. Jadi kanan dan kiri kalian bisa orang Korea, bisa orang Jepang, orang Amerika. Bahkan kalau kalian punya kenalan di Thailand juga kalian bisa daftarin gitu. Di Kanada juga bisa gitu ya. Nah, menariknya ya, biasanya kalau bisnis eh, jaringan ini kan apa ya, yang duluan di atas itu kan semakin banyak poinnya kan. Ataupun yang paling 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 duluan daftar itu paling menguntungkan kan. Tapi di Atomi itu adil gitu. Adilnya gimana? Ada batasnya gitu ya. Jadi tidak boleh melewati penghasilan ketika contoh harusnya si pembisnis ini mendapatkan 20 juta per harinya gitu. Tapi Atomi membatasi sampai 15 juta per hari gitu. Jadi dibatasin gitu, ada batasnya karena supaya adil gitu. Yang paling baru mulai awal kan yang paling merintis kan yang paling susah gitu. Jadi di sini Atomi memakai sistem yang sangat adil gitu. Nah, tentu kalian udah pada tahu kan Atomi ini global one marketing gitu. Nah, ketika kalian sukses, tentu kalian tidak lupa kan dengan yang namanya berbagi gitu kan. Nah, di Atom ini sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya. Jadi di Atomnya ada tiga budaya. Satu itu berpusat pada prinsip. Jadi Atom itu tidak pernah berubah dengan prinsipnya gitu. Terus yang kedua perusahaan yang mengejar budaya tumbuh bersama. Nah, budaya ini yang kita sangat suka gitu karena Atomi di sini sebagai budaya tumbuh bersama gitu. Budaya yang kayak apa ya? Budaya yang sangat bisa berkolaborasi, bisa saling membantu gitu. Nah, terus yang ketiga, perusahaan yang mengejar budaya berbagi gitu ya. Nah, turut kegiatan-kegiatan di bawah ini yang adalah budaya berbagi yang nomor tiga tadi. Nah, Atomi yang di Atomi Indonesia di sini ada donasi kemanusiaan dan pendidikan karena pendidikan juga sangat penting untuk generasi-generasi berikutnya. Itu Atomi mendonasikan sebesar kalian bisa lihat ya. Dan eh, ini kalau kalian bandingkan dari perusahaan bioteknologi, perusahaan farmasi, peralatan rumah tangga, konstruksi, Atomi yang paling besar dalam mendonasikan dalam budaya eh, berbagi itu. Nah, banyak budaya berbagi ini juga di yang di tengah juga yang di rumah peribadatan juga ada, di rumah panti-panti juga.
ada gitu ya. Oke, kalau sekarang kita masuk ke sistem suksesnya Atomi itu. Kan kalau kita dalam mengendarai sesuatu kan, mengendarai mobil lah katakan. Kita kan harus tahu cara mengendarinya gimana kan. Entah tekan gas dulu atau masukkan persneling dulu ataupun gigi dulu kayak gitu kan. Nah, sama bisnis di Atomi juga ada cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya untuk bagi yang kalian ngerasa masih pemula, masih di awal-awal nggak tahu gitu ya. Nah, sistem sukses ini benar-benar membantu banget gitu buat kita yang pengen terus berkembang. Nah, sistem sukses pertama yang kalian harus ikuti adalah one day seminar gitu ya. Kalau kalian belum pernah one day seminar, itu kalian belum lihat langsung gitu. Di situ kalau kalian yang aku rasain ketika datang ke one day seminar itu kayak wah gitu. Ternyata banyak orang-orang yang apa ya, lebih kaya daripada saya, lebih sukses daripada saya itu datang ke bisnis ini. Artinya bisnis ini benar-benar bisnis yang luar biasa sehingga mendatangkan orang-orang yang tentu mereka-mereka yang sukses di Atomi itu lebih sukses juga di luar Atomi juga bahkan dia lebih sukses kan daripada saya. Kenapa mereka mau datang? Tentu mungkin ini adalah kesempatan gitu, kesempatan untuk menjadikan diri kita sukses dan di Atomi kan ada yang namanya sistem kan. Nah, sistem passive income ataupun sistem yang terus berjalan gitu. Jadi mungkin mereka itu pengen bangun sesuatu yang seperti itu. Jadi ketika di masa pensiunnya ada penghasil yang terus menerus masuk. Mungkin pemikiran mereka seperti itu sehingga orang-orang sukses banyak datang ke sini di One Day Seminar. Nah, ada juga Success Academy. Di Success Academy itu lebih advance lagi, lebih detail lagi dalam menjelaskan bagaimana cara berbisnis di Atomi, bagaimana mempelajari skenario kehidupan kita. Itu di situ kalian mempelajari semua di situ ya. Ini sangat bagus banget buat kita yang pengen berkembang terus di bisnis Atomi ini. Nah, tentu ada lagi global seminar. Nah, termasuk ini juga yang namanya global seminar. Kalian benar-benar datang di tempat yang tepat di eh, Zoom meeting ini adalah global seminar. Di sini juga kita bisa menggali informasi, mencari informasi gimana caranya mm, sukses di Atom ini. Terus kalau kalian di daerah kalian ada yang namanya education center tentang Atomi, itu kalian bisa datang langsung gitu. Nah, kalian bisa belajar dengan mentor kalian di situ, bisa sama leader-leader yang ada di education center tersebut. Jadi dari empat itu, dari one day seminar, global seminar, kalian bisa datang offline education center terdekat, dan bisa kalau kalian pengen benar-benar eh, pengen ahli lagi di bidang ini, kalian bisa ke Success Academy gitu. Supaya kalian bisa pelajari skill ngomong gimana, skill dalam apa bernegosiasi, dalam mempromosi itu gimana gitu ya. Itu kalian bisa pelajari di seminar-seminar tersebut. Mungkin langkah pertama yang kalian eh, lakukan ya kalian coba persentase di global seminar ini ya. Mungkin nanti ke depannya bisa Haris yang persentase, bisa Mama juga, bisa member-member semua yang di sini persentase ya. Karena di sini kita berbagi apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, kita di sini berbagi bersama gitu ya. Berbagi informasi, berbagi pengalaman, skill dan belajar-belajar yang lainnya juga gitu ya. Dan mungkin itu saja yang materi dari saya. Mungkin materi yang ini kan udah saya sampaikan juga dan mungkin udah lupa juga kan. Udah beberapa minggu kemarin tentang produk Atomi dan sekarang tentang bagaimana perusahaan Atomi seperti apa itu udah aku sampaikan hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini kalian bisa menangkap apa yang kalian lupa, bisa ingat lagi. Dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di sesi sehabis ini ya. Oke, saya Arifin. Terima kasih semuanya.